Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita uji tanjakan Livina ya ke arah Gunung Ijen di Banyuwangi. Jadi ini perjalanan menuju ke Pegunungan Ijen. Jadi tanjakannya cukup smooth sih untuk daerah sini. Tapi semakin ke atas semakin curam. Bahkan mungkin di titik tertentu mobil ini bisa sangat tidak bisa karena ada tanjakan yang sangat curam. Cuman karena ada longsor ya, jadi sementara jalan kayaknya masih ditutup. Nah, kabarnya Livina itu kalau tanjakan dia nggak kuat ya teman-teman. Jadi kayak tiba-tiba tenaganya hilang. Padahal pas di jalan datar dia sangat kencang, sangat nampol, sangat ngajir, lebih kencang dari yang lain. 100 gampang meskipun 5 orang, ke 120 enteng. Tapi pas tanjakan tiba-tiba tenaganya kempos. Nah, ini sudah mulai menanjak ya teman-teman. So far sih masih enteng ya. Ini giginya 3, gigi 3 versi manual ya. Memang mobil ini penyakitnya agak ngelitik ya, tapi ini kombinasi Pertamax sama Pertalite. 100.000 Pertalite dan 50.000 Pertamax. So far lebih mendingan daripada full Pertalite. Itu loyonya di RPM bawah itu parah. Kalau ini sekarang jadi enakan, terasa padat banget tenaganya. Jadi tanjakan kayak gini tuh kayak masih sisa-sisa tenaganya. So far kalau diisi 5 orang sedikit lebih loyo kali ya. Tapi sebenarnya bikin Livina ini berat bukan karena mesinnya nggak kuat ya. Jadi waktu itu saya di arah Bali lewat Bedugul itu karena kecepatannya lambat. Jadi tanjakan yang agak landai tapi di gigi 2 tapi kecepatannya kurang, itu yang bikin mobilnya malah nggak bisa lari karena banyak tikungan-tikungan gitu, tenaganya malah loyo. Tapi ketika RPM sudah menyentuh 3 ke atas itu bisa lebih nampol tenaganya. Jadi waktu itu karena banyak traffic ya, nggak bisa kecepatan lebih tinggi dan nggak mungkin kecepatan lebih tinggi karena banyak kendaraan di depannya. Alhasil gigi 2 nya nggak kuat sama sekali memang sih. Jadi harus gigi 1. Kalau gigi 1 tenaganya sisa-sisa, tumpah-tumpah, sedangkan dikasih gigi 2 malah engine-nya nggak kuat sehingga RPM-nya malah makin ngedrop dan makin pelan sehingga harus turun lagi ke gigi 1. Ya memang agak aneh sih, tapi ya wajar ya, mirip-mirip Honda atau Brio juga seperti itu kalau ditanjakan. Cuman nggak separah Livina ini sih. Bahkan kalau tanjakan-tanjakan seperti itu yang isi 5 orang gitu sama Ayla Matic itu masih enak. Ayla Matic meskipun tenaganya pas-pasan tapi dia power band-nya padat, jadi dari RPM bawah torsinya sudah keluar. Kalau ini mirip Honda ya, jadi harus meraung baru dia tenaganya kuat. Tapi so far pas kondisi seperti ini kok entah kenapa tidak ada rasa kempos sama sekali sih. Biasanya kempos itu terjadi pas suhunya panas ya, sama kayak Brio ya, pas lagi siang hari gitu terus di AC gitu tiba-tiba tenaganya kempos gitu sih. Kalau ini karena kondisinya lagi dingin di tanjakan dan masih pagi juga, kempos itu sama sekali tidak ada. Justru malah masih padat. Setelah beberapa kilometer pakai dan bolak-balik isi bensin, menurut saya Livina ini memang mobil mewah ya, spesialis luar kota sih kalau menurutku. Dia cocoknya ke luar kota sih, meskipun ya dalam kota juga cocok sih karena nyaman. Aku sering pakai ini sekarang daripada si Jazz karena so far lebih irit ya. Jadi meskipun cc-nya besar, cc-nya 1500, bobotnya besar, bodinya besar, tapi cenderung lebih irit daripada si GL8, si Jazz Matic ya. Kalau sama Jazz manual lebih irit Jazz manual. Nah, ini tanjakan dari tadi gigi 3 nggak kurangi sama sekali. Ya ada sedikit litik ya, krok-krok gitu sesaat ada, tapi tinggal kita atur gasnya aja. Tapi so far ini sih masih enteng. Ini tanjakannya cukup berat. Kalau pakai Brio biasanya sudah mulai kempos sih di daerah-daerah sini. Kalau gigi 3 ini nggak ada kempos sama sekali. Tumben sih
Padahal mau ku review karena kemarin tanjakan seperti ini tuh kempos banget. Ini malah nggak sama sekali. Wah, ini ngeprank sih ini. Berarti memang kemposnya itu pas di kondisi siang dan muatannya banyak kali ya. Waktu di Bedugul itu tanjakan seperti ini itu sudah mulai loyo. Karena waktu itu 5 orang ya dan 7 balita. So far pakai Livina ini gimana ya, mewahnya itu dapat, jadi kita seperti naik mobil yang dewasa gitu sih. Jadi nggak kayak pakai Jazz yang anak muda dan fuckboy gitu. Kalau ini lebih ke orang yang sudah menikah gitu sih. Jadi bapak-bapak sih bapak ini. Untuk masalah suspensi sebenarnya nggak seimpresif yang orang-orang bilang juga sih sebenarnya. Dia itu kalau 60 ke bawah, kalau saya rasain ada mentul-mentulnya dikit ya kalau kosong. Jadi mirip-mirip Avanza gitu sih. Tapi nggak separah Avanza ya. Jadi masih ada kerenjel-kerenjelnya gitu sih. Ada manggut-manggutnya juga. Tapi yang bikin impresif ketika kita naik ke 60 ke atas ya, dan saat belok itu memang salut sih, jempolan sih mobil ini. Jadi dia kayak stabil aja gitu sih. Sampai 100 ke atas itu makin stabil. Dan buat nikung itu anehnya dia nggak miring sama sekali. Dia kayak nggak ada limbungnya sama sekali. Jadi bantingannya empuk, buat nikung kecepatan tinggi enak, dan stabil di kecepatan tinggi. Bahkan saat 5 orang pun kestabilannya sangat bagus. Untuk wheelbase-nya ini nggak begitu jauh ya sama Jazz. Jadi kalau dipakai itu nggak ada rasa perbedaan sama Jazz sih sebenarnya. Cuman yang bikin panjang karena monyongnya dan ekornya. Jadi kalau kita ukur di garasi itu selisihnya nggak sampai 10 cm jarak pijak bannya. Tapi untuk jarak bodinya itu selisihnya lumayan jauh. Karena Jazz di 4 meter, ini 4,4. Jadi kalau mundur itu harus ngasih jarak ekstra ya. Kebiasaan bawa Jazz kalau bawa ini seringnya mepet ya, terlalu mepet. Nah ini gigi 3. Ini sudah meliuk-meliuk seperti ini. Ini biasanya kempos sih kalau ditanjakan. Tapi so far ini malah nggak kempos ya. Jadi mungkin BBM-nya mungkin harus dikombinasi seperti ini ya. Jadi Pertalite 100.000, 13 liter sama 4 liter Pertamax 150.000. Oktan 90 vs 92 ya. Jadi ketemunya 91 kalau 50-50. Karena ini 50 vs 25, jadi ketemunya mungkin 90,07 kali ya. Nah, ini ada sepeda, kita nggak bisa nyalip. Nah ini gigi 3 loh dari tadi, enteng juga ternyata. Perasaan kemarin berat ya. Mobil ini memang impresif sih untuk mobil 75 jutaan dibanding GD3 ku kemarin. Itu langit dan bumi banget sih. Ini pakai ini berasa worry free-nya itu puluhan kali lipat daripada GD3. Makanya aku sekali dapat langsung ku bawa ke Bali tanpa cek apapun sih. Karena memang enak sih. Mesinnya juga masih sehat banget. Kaki-kaki juga masih lurus banget sih. Nah ini mulai kerasa kemposnya sih. Nah ini gigi 3 nih. Cuman karena ini memang tanjakan curam sih. Pakai Jazz pun juga keberatan di sini. Ini mobil keluarga paling fun to drive nih anjir. Suspensinya itu loh, bikin naik Jazz berasa naik gerobak sekarang. Ini bantingannya bisa empuk gini ya. Oh ini sering senyum-senyum sendiri gitu sih di jalan. Suspensinya enak. Wih, dikasih ini ya. Inersi kedua. Nah ini kempos
gigi 2 terlalu lambat. Ini gaspol nih, nggak kuat. Tapi kalau RPM di atas 3, nah dia jengat. Wah, di sini. Jadi dia itu sebenarnya kuat, cuman karena RPM-nya di bawah 3 dia nggak kuat. Kayak Honda, jadi dia mainnya harus RPM tinggi. Jadi kalau tanjakan solusinya kenceng-kenceng sekalian. Kalau nggak gitu nanti dia setal, harus main di gigi 1 dan 2. Nah ini terlalu pelan nih misalnya. Ini harus turun gigi nih. Cuman dibanding Brio, kalau menurutku so far ini sekarang malah lebih enakan dari Brio ya. Kalau kemarin pas 5 orang itu mirip Brio sih, kempos gitu sih ditanjakan. Ini tiba-tiba enggak ya. Aneh memang. Padat memang mobil ini, torsinya itu salut sih. Ini gigi 2 lagi. So buat teman-teman yang takut bahwa Livina di tanjakan-tanjakan, so far ini sudah saya buktikan ya. Ya nggak terlalu loyo-loyo banget. Terbukti di gigi 2 dan gigi 3 juga masih enak-enak aja. Sebenarnya mobil ini hanya capable pakai Pertamax ya. Tapi saya coba pakai Pertalite dan Pertamax masih normal artinya. Sebenarnya kalau dikasih Pertamax full enak banget sih ini kayaknya mobil. Ini sih tumpah-tumpah harganya Mas Yan. Motor-motor ngejar nggak nutut sih. Enak asli. Tanjakan 90 enak loh. Ini rencana sih ku jual ya mobilnya, mau ganti pakai ini yang Matic kayaknya. Asik ini Livina soalnya, tapi masih belum laku. Nah itu gunung hijaunya kelihatan. Mobil ini banyak yang suka ya, istri, orang tua semuanya suka, naikannya enak. Adikku juga suka ini. Enak naikannya, modelnya juga nggak jelek sih, worth it nih mobil sebenarnya. Cuman nggak tahu ya kalau untuk jangka panjangnya kaki-kakinya memang seletoy apa, nggak tahu juga sih. Karena aku makanya cuman masih sebentar ya, tapi sebentar langsung bikin jatuh cinta sini mobil. Sayang banget modelnya memang nggak begitu bagus dibanding Jazz gitu sih, tapi ya ada plus minus juga sih. Kalau menurutku dibanding Avanza ini masih jauh lebih bagus sih. Ya namanya mobil tahun segitu sih, dengan budget segitu mau berharap gimana. Masih mending-mending ini modelnya masih kayak gini, masih bagus. Ini rencana kayaknya mau ku kasih body kit yang tipe impul ya, 1,5 jutaan. Masih nunggu pencairan dana. Oke teman-teman, karena ini sudah mau sampai ya, jadi terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ini kita